Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, kami ini sekarang berada di Kampung Pondok Prasi atau yang dikenal dengan Kampung Nelayan, salah satu kampung yang ada di Ampenan dan merupakan salah satu kampung nelayan yang terbesar, dan sebagian besar pekerjaan dari warga di Pondok Prasi ini adalah melaut atau pergi menangkap ikan, khususnya penangkap ikan yang menggunakan jaring. Nah, ini baru turun dari laut, luar biasa, tangkapan yang banyak. Jadi hari ini walaupun angin kencang, cuaca tidak bersahabat, karena menjelang bulan November Desember ini biasanya ada namanya umber. Di sini kalau musim umber nih anginnya kencang. Nah, kita lihat ini luar biasa, anginnya kencang dan biasanya ombaknya besar juga. Jadi ada pasir-pasir tertentu sehingga menyebabkan air laut ini menjadi ombaknya menjadi besar karena angin yang kencang. Pemirsa rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan kesempurnaan akal dan indrawiyahnya. Itu semua untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan akalnya, bagaimana dia mempergunakan? Afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak berakal? Kenapa kalian tidak berfikir? Dengan indrawiyahnya misalnya, afala tubsirun? Kenapa kalian tidak mau melihat? Afala yasma'un? Kenapa kalian tidak mau mendengar? Dan seterusnya. Ini mengindikasikan agar kita mau mempergunakan akliyah dan indrawiyah kita untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Adapun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersurat sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini lengkap dengan petunjuk, yaitu yang ada dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW, sehingga manusia ini bisa selamat dunia dan akhirat. Maka pemirsa rahimakumullah, agar kita selamat dunia dan akhirat, maka selalu dan selalu kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya,
menjauhi segala larangannya, ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemirsa rahimakumullah, kami ingin mengajak para pemirsa untuk bertadabur di salah satu kampung nelayan, yaitu Pondok Perasi, di mana sudah dijelaskan tadi bahwa warga kampung Pondok Perasi adalah warga nelayan yang disebut dengan penongkol. Jadi kebanyakan dari warga Pondok Perasi ini adalah penongkol. Penongkol ini khusus menangkap ikan tongkol, baik menggunakan jaring atau menggunakan pancing. Nah, ini para warga juga sedang bergotong royong. Adapun orang-orang yang membantu menaikkan sampan atau jukung, ini disebut dengan pengujur, ya. Jadi hari ini luar biasa, tangkapannya banyak. Pemirsa rahimakumullah, dengan melihat tangkapan yang banyak dan semua para nelayan ini pun mengharapkan tangkapan yang banyak. Bahkan ribuan tongkol dapat ditangkap dengan jaring-jaring mereka. Maka pemirsa rahimakumullah, saya teringat dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kataballahu lahu alfi hasanah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, untuknya dituliskan 2 juta kebaikan. Masya Allah. Jadi dengan melihat hasil tangkapan yang banyak, maka mestinya kita juga berpikir bagaimana dengan usaha yang sedikit kita mendapatkan kebajikan yang berlipat ganda sampai 2 juta kebajikan. Pemirsa rahimakumullah, betapa besar curahan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita dengan amalan yang ringan, tanpa bersusah payah, tanpa mengeluarkan biaya yang sedikit pun, dan tidak menghabiskan waktu yang lama, yakni dengan membaca lafaz tersebut kita akan memperoleh berjuta-juta kebaikan. Akan tetapi karena kelalaian kita dan karena kita telah tertipu oleh dunia, kita telah kehilangan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Paling sedikit Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kebaikan menjadi 10 kali lipat, dengan syarat kita harus melaksanakannya atau mengamalkannya dengan ikhlas. Dengan keikhlasan itulah pahala akan dilipat gandakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah seseorang itu masuk Islam, dosa-dosanya ketika ia masih menjadi seorang yang ingkar akan diampuni, kemudian barulah amalannya akan dihisab. Setiap amal kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan, mulai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, atau sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sedangkan untuk setiap perbuatan jahat hanya ditulis sebagai 1 dosa, dan apabila Allah menghendaki, dosanya akan diampuni sehingga perbuatan dosanya tidak ditulis. Di hadis yang lain dituliskan bahwa jika seorang hamba berniat melakukan kebaikan, untuknya akan ditulis 1 kebaikan,
Jika niat tersebut diamalkan, akan ditulis baginya 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Bahkan masih akan dilipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.